nanti harus sesuai bidang keahlian ya. Jadi Oke. manajemen pendidikan dalam pelayanan kebidanan. Nah, ini saya mencoba membuat berjudul pengaruh motivasi. Mungkin ini judulnya masih biasa ya, Mas. Makanya dibikin eye-catching nanti ya. Motivasi pengalaman kerja. Ini maksudnya dukungan manajemen itu adalah Iya. kepemimpinannya serta jenis metode pelatihan terhadap keberhasilan program pendidikan dan pelatihan tenaga bidan di Puskesmas. Oke. Ya, itu gimana, Mas? Biar Oh, ini variabelnya banyak ya, Bu ya. iya, Ada betul. motivasi, pengalaman kerja, dukungan manajemen, Kan tadi dan bisa jadi 2 sampai 5 paper ya. iya, benar sekali. Ya, Tapi makanya. memang kalau mungkin Ibu ingin menggabungkan antara variabel-variabel ini, kira-kira Hmm. ada istilah yang bisa menggabungkan semua variabel ini tidak, Bu? Kalau seumpama kita ingin menulis semua variabel itu, contoh yang disampaikan Mbak Biwi tadi, itu kan digital marketing, pemasaran digital, itu kan variabel banyak. Ada sosial media, ada masalah mungkin teknologinya, ada masalah terkait dengan mungkin berupa sosial media yang digunakan itu kan banyak sebenarnya variabelnya, tapi dirangkum menjadi istilah digital marketing kan begitu. Kalau ini apakah ada Ibu atau mungkin belum ada? Belum ya, Mas. Kalau saya mau tadinya pengaruh manajemen pendidikan. Kalau Hmm. manajemen pendidikan artinya kan meliputi apa planning planning organizing ya. Jadi input proses output gitu ya. Iya. Nah, ini kan enggak gitu ya, masing-masing variabel. Makanya gimana gitu ya. Oke, kalau begitu saya sangat menyarankan kalau bisa mungkin saya tanyakan dulu Ibu, kira-kira Ya. untuk data Ibu sendiri gitu nggih, data Heeh. Ibu sendiri itu merangkum semua variabel ini atau memasukkan semua variabel ini, Bu? Iya, Atau betul. oh gitu, merangkum semua. Iya. Tidak satu-satu, tidak satu-satu. Satu-satu. Jadi motivasi ada kita ambil datanya sendiri, kemudian pengalaman. Jadi setiap variabel Ah, ada. kalau seperti itu malah lebih bagus Ibu. Jadi kalau Iya, memang Ibu punya riset atau data yang memang masing-masing variabel punya hasil risetnya, kita bisa ada. buat satu paper dari satu variabel gitu, Bu. Boleh. Jadi Oke. pengaruh motivasi gitu, nggih. Contoh motivasi kita ambil. Pengaruh motivasi ini terhadap keberhasilan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Itu contoh itu. Jadi satu variabel kita ambil motivasi. Kita gali Oke. dari motivasi dulu. Itu boleh. Ya. Gitu. Itu boleh. Jadi mungkin terkait dengan kita bicara apa istilah-istilah marketing gitu, nggih. Iya. Kunci sukses ya, atau mungkin dorong motivasi gitu, nggih. Atau mungkin mendorong keberhasilan program pendidikan di puskesmas gitu, nggih. Itu bisa tambah. Hmm. Itu. Jadi mendorong keberhasilan atau mungkin ya boleh mendorong juga, Bu. Jadi mendorong Tuh, keberhasilan. Oh, diklat. Ini mau digabung dua, ada dua soalnya, Bu. Ada program sama pelatihan. Ini, pendidikan dan pelatihan. Jadi, oh, pelatihan aja kali ya. nah, monggo kalau mau digabung itu ada apakah ada istilah atau mungkin ada program saja gitu. Pelatihan. Oke, Mungkin pelatihan. karena ini fokusnya bidan, saya tulis tenaga bidan ya. Nah, boleh Ibu. Oh, Nah, itu bidan di puskesmas. Nah, itu. ya. Jadi mendorong di sini, mendorong keberhasilan. Nah, itu boleh tambah. Mungkin menggunakan atau mungkin melalui Mm-mm. motivasi. Tapi kalau motivasi kadang kurang kuat nih. Tambah satu Iya, variabel mungkin. Tambah manajemen boleh. Motivasi dan manajemen. manajemen yang baik. Nah, itu mungkin motivasi dan manajemen atau dukungan manajemen. Nah, itu boleh. Gitu ya. Itu boleh. Atau mungkin kalau terlalu panjang kasih titik dua Ibu. Melaluinya Mm-mm. ganti titik dua gitu boleh. Oke. Nah, seperti ini kan. Jadi ada sebuah hal yang kita jual. Apa? Mendorong keberhasilan gitu. Saya mau tanyakan dulu Ibu mungkin. Yang Ibu ingin jual di sini apanya? Metodenya kah? Variabelnya kah? Atau signifikannya? Saya masih kurang belum paham banget yang metode itu yang mana, signifikan yang mana. Nah, Ya. di sini. Kalau saya melihat sekilas nggak di sini, metode yang Ibu tawarkan itu yang pertama itu. Pertama dari motivasi sendiri, gitu nggih. Motivasi, pengalaman kerja, dukungan manajemen serta jenis metode itu. Nah, itu adalah sebuah metode atau Oh. Mm. sebuah cara yang Ibu tawarkan kan gitu. Iya. Sebuah cara yang Ibu tawarkan. Itu yang pertama. Jadi variabel-variabel itu secara tidak langsung adalah metode dalam judul kita. Kan gitu, cara. Oke. Lalu signifikannya di sini kan
ini belum kelihatan karena hanya bicara masalah pengaruh. Iya, Pengaruhnya kan belum betul. tentu negatif dan negatif, saya juga nggak tahu gitu, nggih, Betul. positif. Jadi saya langsung tekankan di sini, mendorong. Jadi biasanya signifikansi itu berupa kata kerja kalau di kami biasanya. Jadi mendorong, meningkatkan, itu Hmm, memperbaiki. Ya, itu biasa seperti itu. Boleh, nanti bisa diganti. Mendorong, memperbaiki, meningkatkan keberhasilan pelatihan. Nah, itu. Pelatihan tenaga bidan ini adalah objeknya, kan gitu, Ibu. objeknya oke. Objeknya gitu. Jadi Al- apa yang Oke, siap, siap. nah, benar seperti itu, Bu. Jadi eh tadi kembali ke itu nggih terkait dengan metode signifikan sama objek. Apa yang Ibu ingin lebih highlight, ingin lebih tekankan, ingin dijual tuh apanya, Ibu? Metodenya kah? Eh, eh, apa Objeknya ini kah? tadi objeknya ya keberhasilan pelatihan tenaga bidannya. Keberhasilan. Nah, Oke. itu bisa Ibu. Jadi seperti itu juga bisa. Contoh, kalau mungkin saya juga sering melihat, membaca juga, kayak pengaruh motivasi pengalaman kerja itu sudah banyak nih metode Biasa yang betul. sudah terlalu banyak melihat itu motivasi, apalagi Betul. fasilitas dan lain-lain Cuma gitu. bingung Jadi, mau membungkus yang eye catching itu gimana masih bingung. nah itu Ibu. Jadi kenapa saya menaruh signifikan di depan itu kan langsung mendorong gitu, nggih. Langsung mendorong keberhasilan itu kan sebuah hal yang saya ingin tekankan atau mungkin Ibu harus menyamakan aja gitu kira-kira. Ya. Jadi yang saya tekankan di situ mendorong keberhasilan gitu. Jadi kita tekankan keberhasilan pelatihan ini harus kita dorong kan gitu, harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki kan mungkin begitu. Ya. Pakai apa? Nah ini loh, motivasi dan dukungan manajemen di puskesmas itu boleh, Bu. Itu Oke, boleh. Di siap, siap. puskesmas bisa taruh di belakang juga nggak ada masalah. Oke, Tuh, kira-kira seperti siap, itu. siap. Boleh nanti bisa diganti, nggih. Mungkin, tapi sebelum itu saya lupa menanyakan. Ya. Kesimpulan riset Ibu dari variabel-variabel ini, apakah Mm-mm. signifikan positif atau negatif, Bu, semuanya? Positif yang paling ini adalah motivasi dan dukungan manajemen, betul. Oh, benar ya. Berarti Iya, itu yang paling tinggi ya. Itu iya, ya. betul. Oke, berarti seperti itu. Jadi itu yang kita tekankan. Saya hanya jangan sampai kita menulis variabel yang ternyata setelah kita Tidak ini ya. riset, ternyata hasilnya tidak positif. Itu Iya, gimana kan betul. gitu. Gitu. Jadi saya harus tekankan di awal. Berarti semua positif gitu, nggih? Oke, Positif. berarti sudah aman. Ya. Itu boleh. Nanti bisa mendorong itu atau mungkin kunci sukses. Lebih tekankan aja kunci Nah, sukses kayaknya lebih keberhasilan itu pelatihan. kunci sukses kali ya. Nah, Lebih oke. itu. Nah, kunci sukses keberhasilan pelatihan tenaga bidan Oke, melalui motivasi dan dukungan manajemen di Puskesmas selesai. Itu. oke, Jadi oke. Siap, siap. tekankan aja. Gitu, Ibu. Oke. Ya, makasih Gitu. Oke, Mas sama-sama, Novan. Ibu. Oke, saya Mas. Oh, boleh Ibu, silakan. Mas, Silakan. saya boleh Saya Mas. Boleh langsung saja share screen Ini kepada Ibu semuanya. yang siapa dulu? siapa? Saya dulu. Monggo. Boleh, monggo. Saya dulu Mas ya. Monggo, 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 silakan Ibu, silakan. Mana nih? Oke. Ibu Reli, boleh? Relia. Boleh ya, iya. Silakan. Mana nih jadi? Gimana masukin ininya Mas? Di share screen aja, Bu, bisa klik itu tombol hijau tengah share itu, bisa Ibu klik saja. Nanti bisa langsung diarahkan ke Microsoft Word-nya Ibu. Gitu. Jadi, Itu ada tombol yang hijau di bawah Zoom, Bu. Ya, gimana Itu nih? diklik, nanti share screen Bentar, Ibu bentar. klik. ya. Tombol hijau. Bawa gambarnya Mas Ya, Novan, share. Bu. Iya, Iya. dari Zoom dulu Ibu, silakan buka Zoom-nya, itu Zoom. Nanti di bawah mungkin gambar saya gitu, Hijau. ada tombol hijau share, iya. Yang mana Mas? Nggak kelihatan. Ibu melalui laptop atau HP? Laptop Mas. Laptop, oke. Ya. Sudah dibuka Zoom-nya, Ibu? Sudah. Ada Di gambar bawah. saya? Ada Iya, gambar saya? iya. Oke. Nah, di bawah Share. gambar saya Oh itu ya, ada iya, share, iya, iya. Share. Ada iya, share warna hijau itu. Silakan iya. diklik. Sudah saya klik. Nah, Ibu nanti bisa langsung klik apa ya bagian share yang paling bawah ada tombol warna biru. Yang bawah itu ada klik share gitu. Ataupun bisa langsung diklik bagian Microsoft Word Ibu. Nggak ada masalah. Masuk nggak Mas? Belum. Belum. Belum Ibu kebetulan. Belum, Bu. Mana ya? Kok share? Ini sudah. Itu. Sudah. Sudah Ibu. Oke. Nah ini Saya mungkin mohon tuh maaf bisa dibesarkan sedikit Ibu biar saya juga biar jelas gitu. kelihatan ya. Oke.
Ya, Oke. sarannya Mas ya. Oke, Aman, aman. Pas ah, Ibu bisa scroll ke atas. Nggak apa? Sudah aman, sudah aman, sudah aman Ibu. aman ya. Ya, sudah. Bisa Oke. saya lihat judulnya ke atas dulu. Aduh, kok nggak mau nih laptopnya ngapa ini? Main dua jari, Bu. Kalau MacBook itu Ya, biasanya main dua jari gitu. oke. Dua jari seperti ini. Kebesaran Nah, kayaknya ini ya. dia. Oke. Nah, ya. Saya tuh ini loh Mas, apa namanya? Oke. Sebetulnya udah jalan nih. Saya punya produk gitu ya. Oke. Produk ini berupa untuk memperbaiki kesehatan pencernaan anak-anak. Sehingga dengan produk yang Pencernaan. saya punya ini, apa namanya? Kalau anak-anak tuh kesehatan pencernaannya sehat, dia nafsu makannya meningkat. Ujung-ujung nanti apa namanya nilai plusnya meningkatkan berat badan gitu. Nah, jadi mau saya angkat produk ini. Jadi dari bahan-bahan herbal yang diangkat, Mas. Ya. Kemudian kita fortifikasi, kita campuran kepada madu. Karena bahan-bahan herbal alami Indonesia ini kan agak pahit gitu, seperti brotowali. Iya. Kemudian saya Oke. angkat sambiloto. Nah, untuk itu saya campur dengan madu gitu. Oke. Sehingga produk ini dengan kalau anak-anak itu pencernaannya sehat, otomatis nafsu makannya meningkat begitu. Ujung-ujungnya nanti imbasnya ke berat badan. Karena sekarang Oke. anak-anak tuh banyak gerakan tutup mulut, nggak mau makan begitu, nah Mas. Iya, benar, Bu. Heeh. Jadi produk ini akan saya angkat, kemudian akan saya tulis gitu, Mas. Oke. Produknya sudah Nah, jalan. nah, di sini saya sudah menangkap Ibu. Sebenarnya ada banyak paper yang bisa Ibu tulis. Yang pertama terkait dengan ini, apa memperbaiki kesehatan pencernaan, itu paper 1 gitu nggih. Yang kedua, selain memperbaiki pencernaan, Ibu juga bisa menambahkan atau mungkin menulis paper yang kedua, yaitu adalah untuk meningkatkan nafsu makan tadi. Itu kan ada lagi Ibu. Kan gitu. Ada lagi juga terkait dengan pertumbuhan anak. Itu sebenarnya ada banyak banyak hasil riset yang bisa Ibu tulis dalam paper kan gitu. Tapi saya ingin tekankan dulu, Ibu ingin menjual yang mana Saya gitu? ingin jual madu herbalnya, Mas. Madu herbalnya gitu. Iya, Berarti kan terkait dengan metodenya gitu nggih, iya atau metodnya, cara yang Ibu metodnya, tawarkan itu. Itu bisa metodenya. boleh. Kalau Ibu ingin benar-benar menjual, kita bisa taruh aja Bu, mungkin potensi gitu nggih, potensi madu herbal di situ. Itu madu herbal ini baru nggih Bu? Atau Iya, sudah ada yang madu baru? baru, baru. Baru. Oke. Produk ini Berarti sama sebenarnya dulu. sudah saya launching, sudah saya jual, Mas. Nah, Sudah itu Bu. ada. Heeh. Nah, ini sebenarnya sudah bagus judulnya. Coba kalau Ibu ingin lebih menekankan madunya, mungkin kita bisa lebih apa Karena saya ke nggih, arahnya taruh. pertanian, Mas, agroindustri pertanian begitu. Nah, gitu. Itu boleh. Contoh Jadi saya ingin saya nggih, mungkin bisa dituliskan mungkin potensi gitu nggih, atau potensi madu herbal. nggih, potensi madu herbal dalam. Nah, kira-kira Ibu selain memperbaiki pencernaan, lalu meningkatkan nafsu makan, lalu Makan. tadi itu. Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita rangkum nggih? Pertumbuhan anak Iya, atau mungkin pertumbuhan anak jadi keseimbangan pertumbuhan fisik dan keseimbangan. mental jadi Mas. Wah, wah, itu lebih Pertumbuhan mantap fisiknya, lagi. pertumbuhan Nah, fisiknya. nah itu bisa Ibu. Jadi kalau kita bisa merangkum seperti itu, berarti jangan hanya bicara masa pencernaan gitu. Oh Kita gitu. rangkum semuanya menjadi pertumbuhan fisik dan mental anak gitu mungkin ya. Nah, Jadi nanti Ibu bisa lebih tekankan apa saja mungkin faktor-faktor yang meningkat di dalam fisiknya terkait dengan itu, mungkin dari gizinya, dari mungkin nafsu makan yang meningkat kan gitu, pencernaan yang baik. Nah, itu kira-kira. jadi Gitu Ibu. bagusnya, Jadi jadi kita bisa potensi merangkum. Nah, potensi madu herbal gitu nggih dalam ini bagusnya apa nggih? Meningkatkankah atau memperbaiki dalam atau ya mungkin meningkatkan gitu nggih Bu. Kita bisa tulis meningkatkan dalam meningkatkan pertumbuhan anak-anak gitu atau mungkin meningkatkan ya mungkin lebih apa nggih? Eh, istilahnya apa sih kalau di iklan-iklan itu metabolisme ya atau apa gitu mungkin ya keseimbangan metabolisme atau apa gitu. Nah, tapi seperti itu. Jadi meningkatkan mungkin pertumbuhan juga boleh. Bisa tuliskan aja pertumbuhan anak-anak. Pertumbuhan pada anak gitu aja, Bu. Mungkin kalau pertumbuhan, anak-anak pertumbuhan, terlalu panjang nanti memakan kata gitu. pertumbuhan, iya, Oke. pertumbuhan Pertumbuhan pada pada anak. anak gitu. Pertumbuhan pada anak. Tapi saya sangat menyarankan sebenarnya kalau bisa dibuat banyak paper ini, Bu, karena saya melihat hasilnya kan tadi banyak gitu. Selain pencernaan itu juga bagus untuk meningkatkan nafsu makan gitu dan Iya, seterusnya. Itu.
Jadi potensi pada Potensi herbal madu namanya herbal kata dalam pertumbuhan meningkatkan pada anak. pada anak. Ini anak usia dini, anak Ya, remaja mulai atau dari bayi, mulai dari oh, bayi sampai balita. Dan untuk nah, orang tua juga nah, satu-satu meningkat Bu, nafsu satu-satu makan. mungkin paper satu ini terkait dengan anak-anak dulu Ibu. Oh Nanti gitu. habis itu paper kedua terkait dengan orang tua atau mungkin Iya. masyarakat. Nah, lebih bagus nanti. Gitu. Jadi potensi madu herbal namanya kan pertumbuhan anak begitu aja Mas ya. Nah, itu aja, mungkin anak dulu gitu. Anak usia dini atau mungkin balita, kalau balita mungkin madu tuh untuk balita bagus ya, Bu ya? Bagus Atau Mas. oh bagus nggak? Karena Saya ya kira tadi saya itu harus menutupi mengkaji herbal yang dulu. Indonesia ini yang untuk memperbaiki pencernaan itu kan pahit Mas. Iya, nggih, nggih, Karena nggih. kita cari produk lain untuk fortifikasinya sehingga rasanya enak tapi tetap Hmm. efek dari herbalnya itu masuk gitu ke anak-anak Nah, gitu. siap, siap, siap. Nah, itu Makanya Ibu. saya kawinkan dengan madu begitu. Oke, bagus. Nah, itu mantap Ibu. Berarti seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu istilah madu herbal ini, kalau madu sendiri kan itu kan dari alam gitu. Iya. Atau, Jadi saya kasih nama produk kami itu Sohani karena untuk junior jadi saya kasih JR Sohani JR. Jadi nah, kalau misalnya Mas ada ada di iklan segala macam Sohani JR itu produk saya. nah itu Ibu. Berarti yang Ibu jual harusnya namanya itu Bu. Oh gitu Jadi, jadi. iya. Jadi, Jadi eh, potensi Sohani JR gitu Mas ya. ya, jadi contoh, Ibu mungkin tak taruh namanya aja gitu. Taruh namanya Sohani JR titik 2 Oh gitu, gitu. nggih. Potensi madu herbal dalam meningkatkan pertumbuhan pada anak. Itu, Ibu. Jadi Jadi kalau memang langsung Ibu ada sebuah temuan baru gitu, nggih, istilahnya novelty tinggi, langsung aja taruh aja sebutan namanya gitu, nggih. oh Istilahnya gitu. itu apa gitu. Jadi lebih menjual. Kalau mungkin ini orang penasaran, Sohabi JR itu apa? Oh, ternyata itu madu herbal. Nah, gitu, Ibu. Oh gitu. Dikasih Nggih, itu ini lebih. Mas. Jadi potensi Sohani JR mendekat pertumbuhan anak begitu aja Mas. Iya, gitu boleh. Dalam meningkatkan, tapi harus ada istilah madunya itu, Bu. Karena itu kan ada campuran apa namanya madunya gitu, nggih. Iya. Jadi Soheni JR titik 2 potensi atau peran madu madu herbal dalam meningkatkan pertumbuhan pada anak. Itu boleh Herbal dalam dalam meningkatkan meningkatkan pertumbuhan pada anak. pertumbuhan anak pun nggak ada masalah. Nanti biar mungkin biar nggak panjang kalimatnya pertumbuhan anak gitu boleh juga. Jadi potensi Sohani JR peran madu herbal dalam meningkatkan pertumbuhan anak. Nah, itu boleh. Udah eye Mau catching belum nih Mas? Kalau saya jujur sudah, Bu, karena memang saya kan kalau Ibu ingin menekankan metodenya atau Soheni JR itu kan, Iya, gitu. Sebutkan aja, gitu. Kita tulis saja perannya, oh metode yang digunakan apa? Metodenya kan Soheni JR ini, iya, produknya ini kan gitu. iya, Nah, ini tuh apa? Ini adalah peran, apa adalah sebuah cara bagaimana herbal dicampur dengan madu kan gitu tadi. iya. Nah, dalam meningkatkan pertumbuhan anak. Nanti Oke. Ibu bisa taruhkan lagi selain meningkatkan juga memperbaiki. Nah, tapi saya ingin kalau bisa Bapak Ibu, Ibu lebih memfokuskan satu gitu nggih, terkait dengan pencernaannya kah? Kalau pencernaan kan apa? Ada hasil risetnya, eh, hasil risetnya setelah minum ini sudah pencernaannya baik ataupun membunuh apa ya mungkin kuman-kuman atau apa gitu mungkin ya kira-kira seperti itu. Jadi karena kan pencernaan terus nafsu makan itu Nafsu kan makan ya. sebuah topik yang bisa kita angkat masing-masing kan gitu Ibu. Pencernaan sendiri, gitu nafsu makan sendiri kan gitu. Bisa kita bahas masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau memang Ibu ingin merangkum semuanya nggak ada masalah gitu, boleh. Tapi nanti bisa kalau bisa gitu nggih, ditulis yang mendalam gitu Ibu. Jadi tidak hanya masalah hanya meningkatkan apa saja faktornya ini loh ada elemen-elemen ini ada mungkin apa ya istilahnya ya mungkin ya ada isinya atau apa ya formulanya atau apa gitu. Formulasinya ya, formulanya. Nah itu Ya, boleh gitu. Jadi lebih detail pendalamannya gitu. Kenapa pakai formula ini? Karena kalau seperti ini rasanya pahit dan seterusnya. Nah, itu kan ya. sebuah pendalaman. Nah, itu Ibu, gitu kira-kira. Tuh. Terus keywordnya udah cocok belum Mas ini Mas? Keywordnya, nah mungkin kalau seperti ini, tadi kan Ibu bilang madu herbal ini baru begitu nggih? Iya, Nah, itu boleh seperti itu. Madu kita sendirikan gitu nggih. iya. Herbal juga boleh sendirikan, kesehatan pencernaan, nafsu makan, ada lagi mungkin pertumbuhan anak, gitu boleh pertumbuhan anak atau nah nanti mungkin Semua. ini karena Ibu fokusnya ke anak dulu begitu mungkin nanti saya Iya, tambahkan lagi. Kalau nafsu makan kan
terlalu luas nafsu makan anak-anak atau mungkin orang dewasa itu kan banyak nanti. Jadi nanti ini boleh jadikan keyword, tapi setelah Bapak Ibu nanti saat mencari referensi atau mencari topik artikel gitu nanti bisa tambahkan nafsu makan anak gitu nggak Ibu ya. Jadi biar lebih sempit gitu. Ya. Biar lebih sempit. Itu pertumbuhan anak gitu boleh. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun kesehatan pencernaan juga kesehatan pencernaan anak gitu dan seterusnya. Oke, Ibu Rahmawati? Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama Ibu. Gitu. Iya Mas Novan, Oke. saya Gimana, ini Ibu? judul saya sebenarnya sederhana, hanya satu Oke. variabel. Cuman Ya, saya ini agak ragu-ragu, kenapa? apakah saya share screen ya? Boleh, silakan. Monggo, monggo. Saya Bisa hanya langsung. uji beda aja. Hmm? Terus ini judul saya. Perbedaan work, Terus saya itu tadi sempat mikir-mikir, work engagement. Work judulnya engagement. kalau dibuat seperti gini, gimana? Sebentar Ibu, mungkin kita Eye bisa. catching enggak Oke. gitu. Oke. Karena Nah, di sekarang sini. itu cuma satu variabel work Orang engagement apa guru. Saya membedakan generasi milenial sama Z. Nah, pemakaian generasi tadinya kan generasi Y dan Z, tapi kok kayaknya tidak menjual ya. Tapi kalau generasi milenial dan generasi Z ini kok itu kok seperti ada dua hal yang apa ya gitu loh. Oke. Peran madu herbal dalam meningkatkan Oke. Nah, pertumbuhan. di sini Ibu, mungkin sedikit ini work engagement itu apa? Lebih detailnya apa Ibu? Keterlibatan guru itu pengembangan dari motivasi. Jadi ketika guru bekerja lebih Oke. dari motivasi itu dia akan terlibat dari sisi apa ya, dari sisi semangatnya, dari Oke. sisi ketika dia bekerja itu kayak cepat sekali waktunya kayak gitu loh Mas. Oke. Work engagement. Keterlibatan guru gitu nggih? Ya, Perbedaan keterikatan keterlibatan. keterikatan guru. Kalau Keterikatan ditranslate atau bahasa keterlibatan? Indonesia sih keterikatan guru gitu loh. Atau keterikatan kerja kalau pada karyawan. Nah, subjek saya Keikut. kan guru. Oke. Memang banyak dilakukan kalau ini skalanya lebih banyak ke ini apa? Ke pekerja. Cuman saya mau lihat guru itu seperti apa work engagement-nya gitu. Ini berarti yang Ibu ingin tekankan di sini dari guru yang milenial dan yang generasi Z gitu ya, Bu? Iya, betul. Itu kan mereka dua kan punya karakter yang berbeda. Oh, Gitu. berarti ini bukan muridnya tapi gurunya gitu nggih. Oke, saya bisa menangkap. Gurunya. Berarti ini lebih ke eh, pengaruh dari guru milenial dan guru eh, Gen Z ini gitu. Bukan generasi Z, Gen Z kalau kami sebutnya biasanya, Bu. Gen Z. Genset Oke. gitu aja ya. Tuh. Nah, di sini dari Ibu bicara masalah perbedaan, ini apa yang Ibu ingin eh, jual? Apa yang Ibu ingin sampaikan dari perbedaan ini? Saya akan Apakah membahas eh, ada apa? Apakah ada perbedaan? Karena kan variabel saya Mm-mm. cuma satu, work Mm-mm. engagement saja. Nah, Ya, ini saya mau membedakan sebenarnya dari generasi milenial dan Z ini lihat ini. eh, sam- beda secara signifikan atau enggak gitu. Hasilnya Oke, memang nggak ada beda sih, bedanya kecil sekali. oke. Kalau begitu kan kita bicara masalah identifikasi gitu ya, Bu, ya. Masalah Iya, betul, ya, betul. mengidentifikasi perbedaan apa itu nggih dari guru Iya, jadi saya milenial tidak dengan membahas Gen Z. pengaruhnya. Saya Nggih. hanya ini dengan kondisi generasi Z yang istilahnya mereka lebih ke co-working space dengan yang milenial ini ada nggak engagementnya itu ada beda Engagement. nggak gitu ketika mereka bekerja sebagai seorang guru gitu kan guru itu karakternya beda dengan karyawan gitu. Oke. Nah, di sini kalau tadi Ibu bilang kesimpulan ternyata tidak ada perbedaan ya, Bu ya? Ya nggak ada perbedaan, Tidak. tidak ada Oke, perbedaan secara signifikan. Tapi kalau oke, dari hasil minnya memang beda gitu. oke. Nah, di sini Ibu, mungkin kalau tidak ada perbedaan, berarti bentuk judulnya adalah berupa tanda tanya biasanya begitu nih. Kalau kami contoh hasil risetnya ternyata tidak sesuai harapan gitu. Harapannya adalah mungkin dia dapat pengaruh meningkatkan, ternyata kita melakukan riset tidak ada peningkatan. Ya udah, supaya lebih menarik
kita tambahkan mungkin bentuk tanda tanya gitu nanti. Jadi contoh, kalau kita bicara lintas generasi seperti ini, mungkin generasi beda, semangat yang berbeda, atau mungkin hasil yang berbeda. Jadi mungkin kita bisa kalau tadi identifikasi gimana Ibu? Identifikasi, saya harus menangkap dulu tadi nggak perbedaannya tadi, identifikasi. Kalau metode Ibu yang gunakan di sini kan berarti works engagement guru generasi milenial dan Gen Z kan gitu. Iya, betul. Nah, oke, kalau begitu apa nggak yang cocok nggih? Ini, nah ini beda nih. Kalau seperti ini kan nggak beda ini. Oh, ini aja Ibu. Kalau work engagement antar generasi gimana gitu? Work engagement antar generasi titik dua. Studi kalau perbedaan berarti komparatif gitu nggih. Mengcompare gitu nggih. Jadi jangan, kita nggak perlu pakai identifikasi dulu aja. Work engagement antar generasi, terus titik dua. Ini studi komparatif. Ini kan riset membandingkan gitu. Studi komparatif itu guru milenial dan guru Gen Z. Ini dalam apa ya? Dalam dunia pendidikan itu boleh. Work engagement antar generasi, studi komparatif guru milenial dan guru Gen Z, generasi Z. Ada, ini Gen Z boleh atau generasi Z sama aja, tapi Gen Z sih paling umum, Gen Z. Lebih keren Gen Z kayaknya. Iya, gitu. Ini dalam tahap apa Ibu? Mengajar atau Dalam bekerja, jadi dalam bekerja? termasuk keseluruhan dari proses dia sebagai guru, kan Oh, menyiapkan materi, mengajar, oke. memberikan Kalau begitu penilaian dalam, gitu loh. iya. Kalau itu langsung aja Bu. Studi komparatif guru milenial dan Gen Z pada dunia pendidikan. Nah, itu lebih bagus. Kalau Ibu bicara masalah luas kan, udah sekalian pada dunia pendidikan. Ya kalau lebih spesifik mengajarnya, silakan fokus ke mengajar. Gitu. Ini kira-kira seperti ini boleh. Jadi Iya, saya iya. saya juga saya tidak tahu karena mohon maaf karena bidang saya IT gitu nggak, 1+1 ya 2 gitu. Kalau sosial tuh kadang-kadang Iya. memang agak beda Kalau gitu. saya dari psikologi, Mas, jadi Nah, ya. ya Nah itu ini. Ibu. Makanya Jadi ini kan sesuatu yang sederhana, tapi kok ya iya, susah nyari judul ya. Kalau hubungan atau pengaruh itu kan kadang lebih tuh. mudah gitu loh Iya Ibu. untuk ini kan. Itu. Tuh. Nah, Ya, kira-kira Ibu. Kira-kira. hmm. Oke Ibu. Ya, ya, matur nuwun Mas Sofan. Sama-sama Ibu. Saya izin stop share ya. Ya, siap. Oke. Silakan mungkin Bapak dan Ibu yang lain. Saya, Apakah Mas Novan. boleh? Silakan Bapak. Ya, bentar. Kelihatan ya. Nah, bisa dibesarkan sedikit, Pak. Oke. Oke, sudah aman. Ya, Nah, ini ini algoritma atau jiwa ini manusia. intinya membandingkan kemampuan saya dari bahasa Inggris, Mas Novan. Oke, oke, siapa? Ini membandingkan kemampuan menerjemahkan puisi Mm-mm. antara tiga mesin penerjemah dengan AI dan manusia. Manusianya itu Pak Sapardi Djoko Damono almarhum. Oke, Hasilnya itu terjemahan AI itu memang lebih dekat, lebih setia dari bentuk formalnya, tetapi kurang bisa menyampaikan emosinya. oke, Nah, itu saya buat seperti ini. Aslinya bahasa Inggris, saya Indonesiakan ini. ya, Mohon komentarnya atau arahannya perbaikan. oke. Ini hasilnya tadi lebih condong ke AI-nya ya, Pak sebenarnya, Pak. Tapi Eh, memang kelemahannya karena dia mesin, tidak hatinya tuh nggak ada, gitu ya, bahasanya. jadi emosinya itu kurang tersampaikan. Nah, oke, emosi. Les komparatif penerjemah AI dan penerjemah manusia atas soneta 18 seper. Oke, ini mungkin terlalu panjang ya, Pak. Kira-kira, Pak. Kira ini coba coba di blok dulu, Pak. Ini ada berapa kata ini, Pak? Judulnya bisa di blok saja. Ya, ini ada Ini 22 ya. dua. Kalau Biasanya yang bahasa kita Inggris ini saya ya, banyak awalnya bahasa Inggris nih. Ini ini 18. Masih terlalu panjang ya? ini yang ini bahasa Inggris ke Indonesia, Pak. Yang atas tuh hanya in translate saya into Indonesia.
Oh iya, bahasa Inggrisnya belum ada ya. Oh iya. Iya Pak, gitu. Jadi memang jadi gitu, karena itu dari Indonesia from English into oke. Oke, tadi saya sudah menangkap Pak. Kira-kira berarti membandingkan gitu sama seperti Ibu sebelumnya gitu nih. Iya Ini betul. perbandingan. Tapi yang mau dijual dalam tanda kutip itu ya Oke, meskipun AI itu sangat berkembang, tapi untuk menerjemahkan puisi dia kurang bagus. Jadi benar Pak. saya sudah buat ini abstraknya. Jadi Oke, inti akhirnya itu ya harus kombinasi kalau mau benar. optimal, tidak bisa AI saja begitu, Mas. Nah, kalau seperti itu langsung aja Pak, jangan hanya terus itu, langsung aja kombinasi gitu aja gimana Pak? Mengcombine mungkin gitu. Dan seperti itu boleh. Sebentar, mohon maaf Pak. Ini tadi Soneta 18 tadi apa Pak? Soneta ini judul puisinya. Jadi ini Oh, ada judul puisi. bab, Oke, 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 oke. ya hanya satu puisi ini yang diterjemahkan. Soneta Ya, 18. Coba saya share screen puisi. Shakespeare itu puisi ya Pak ya? oh, itu Shakespeare. penulisnya. Ini sangat Oh, terkenal puisi ini memang. oke, benar, benar. Ya, puisi itu ada. Saya membaginya menjadi tiga. Ini yang kesulitannya itu menengah gitu. Ada yang sangat sulit, menengah dan sederhana gitu. Ini menengah. Oke, kalau tadi Bapak menyimpulkan bahwa memang perlu adanya sebuah kombinasi gitu, nggih. Maka ya tidak perlu kita apa? Tapi juga bagus sih kalau membandingkan itu juga bagus menurut Pak. Gitu. Hmm, apa nggih? Ini sebenarnya juga bagus Pak. Judulnya juga bagus. Algoritma. Algoritma di sini dalam artian AI ya Pak ya? Ya, ini saya Algoritma. nyimak dari Pak Ju yang sebelum-sebelumnya. Oh, kalau gini, gitu. Saya utak-utik Iya Pak. sendiri. Enggak. Algoritma atau jiwa manusia, analisis komparatif penerjemahan AI dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini sudah bagus Pak, cuma mungkin ya karena bahasanya. Tapi memang kalau Bapak melihat paper-paper di topik Bapak, apakah memang panjang judulnya? Karena kalau kita bicara masalah bahasa gitu, topiknya bahasa itu saya yakin biasanya itu panjang-panjang judulnya. Gitu. Kalau Ya, memang saya mau memendekkan sudah nggak bisa lagi. Kalau seandainya iya, ini kita buang kan kurang menarik ya Mas ya. Misalnya iya ini kurang kita kurang buang. kurang Pak. Kurang Pak, itu masih bahasa bahasa judul riset itu malah Pak. Iya, Iya. Itu malah malah bagus yang benar di atas itu Pak tadi Pak. Jadi algoritma atau bahasa manusia atau jiwa jiwa manusia, human soul ya Pak istilahnya Pak. iya. Ya itu Hmm. agak-agak anu lah, agak exaggerate lah, agak Iya Pak, iya. dibesar-besarkan. Ini sudah bagus Pak. Mungkin eh, biar lebih singkat nanti bisa yang from English to Indonesia dihapus saja Pak. Jadi memang hanya mengkomparasi dan Oke, oke. menganalisis Begini ya. AI, ya Oke. gitu. Nah seperti itu aja. Nanti Bapak lebih detailkan mungkin di bagian metode atau mungkin terkait dengan pembahasannya saja. Tapi kalau judul itu detail bahasa Inggris dan Indonesia itu mungkin nggak usah saja Pak. Biar Oke. biar lebih singkat gitu boleh. Jadi Bapak hanya membandingkan tadi gitu penerjemahan AI dan penerjemahan manusia atas puisi Soneta 18 Shakespeare ini. Gitu. Mah Oke. udah bagus ini Pak. Algoritma dan Ya. jiwa manusia. Mantap Terima Pak. kasih Mas Sofan. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Atau cukup? Sudah semua belum? Saya boleh Pak, Mas Novan. Oke, silakan Ibu. Langsung saja share screen. Ya, sebentar. Oke. Waduh, yang mana ini Bu? Bahasa Inggris semua lah. Oke. Jadi ini tadi yang judul yang pertama, alternatif yang pertama itu matematika untuk ikatkan pemahaman konsep pada pembelajaran matematika. Oke. Kemudian saya utak-atik lagi tadi ketemu alternatif yang kedua, eh, diubah seperti ini. Jadi saya buat ini untuk karena penelitiannya di SMP, di Hmm. siswa sekolah menengah pertama, jadi saya buat secondary high school-nya. Kemudian dengar-dengar Mas Novan tadi memodifikasi judul dari Bapak Ibu yang lain, saya juga akhirnya modifikasi lagi
menjadi alternatif yang ketiga. Jadi mohon arahan Mas Novan terkait judul-judul ini. Oke. Ini etnomatematik ini sebuah metode baru atau dari Ibu sendiri gitu atau Ini sebenarnya sudah pernah ada, tetapi oke, pembelajaran berbasis budaya sedikit? itu Hmm, apa ya, kita menggunakan budaya yang sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi kalau oke. pembelajaran berbasis budayanya sudah ada, tetapi Hmm, yang kita pakai di pembelajaran matematika di sekolah itu disesuaikan dengan konteks budaya masing-masing, gitu Mas Novan. oke. Nah, berarti yang Ibu ingin tekankan di sini metodenya ya, Bu ya? Etnomatematiknya di sini gitu. Iya, Gitu. Wah, culture. Nah, kalau seperti itu ini sebenarnya sudah bagus, Ibu. Apalagi yang judul ketiga itu kan cultural context and cognitive bridge gitu. Itu kan kognitif pembelajaran kalau konteks cognitive bridge konteks budaya menjembatani gitu. sebagai Heeh. jembatan kognitif Iya, menjembatani gitu ya. Gitu. yang menjembatani Gitu. Atau mungkin Ibu bisa juga menulis mungkin eh, transformasi pembelajaran matematika itu bagaimana, Bu? transformasi, Iya, transformasi pembelajaran. transformasi matematika. Oke. Transformasi pembelajaran matematika melalui pendekatan etnomatematika gitu ya. Melalui pendekatan, tapi terlalu hitung ya, terlalu. Gitu. Iya, sebenarnya bagus Ibu, nomor 3 sebenarnya sudah bagus itu Bu. Sudah tidak perlu Nomor apa tiga, Mas. namanya. Iya, jadi itu kan menjembatani lokal budaya dengan pendidikan gitu ya. Jadi ada campur Ya, tangan. jadi ini kan sebenarnya penelitiannya bukan satu budaya ya. Jadi di Oke. dalam pembelajaran matematika di beberapa kali pertemuan itu dengan materi yang berbeda-beda, kita menggunakan konteks budaya yang berbeda-beda gitu. Nah, Jadi saya rangkum jadi satu gitu. Jadi nah itu sudah jadi di sini saya tidak menyebutkan budayanya apa, tapi budaya saya sebut tertentu aja di gitu. sini etnomatematik gitu. Nggak Nah, menyebutkan budayanya misalnya apa ya, kayak misalnya kain khas gitu. iya. Atau jadi saya tidak menyebutkan spesifik etnonya gitu, tapi saya sebut aja etnomatematik karena saya tidak di dalam penelitian itu menggunakan beragam budaya dalam beragam materi pembelajaran di kelas. Oke. Ini sudah mantap Ibu. Judul itu sudah sangat itu. Saya juga mencoba mengotak-atik kayak sudah bagus ya, menjembatani antara dunia pendidikan dengan budaya kan gitu bahasanya kan. Saya kira seperti itu. Ya. Sudah bagus Ini sekali. nggak pakai classroom ini ya, nggak usah disebutin di SMP-nya, in the classroom, atau misalnya mau in the secondary high school misalnya diganti. Itu sebenarnya boleh Bu. Atau mungkin sebenarnya saya hanya ingin lebih ke arah contoh kalau Ibu in the secondary classroom gitu, SD gitu. Berarti Ibu SMP. harus punya data itu ya kurang lebih banyak SD-SD yang Ibu riset kan gitu. Jadi Hmm. mungkin biar lebih umum saja gitu nggih. Pemaham itu kecepatan pemahaman itu ya. Understanding. Pemahaman konsep, Pemahaman konsep gitu nggih. Boleh? pemahaman konsep matematis. Hmm. Jadi biar Eh, aja di classroom ini ya Mas ya. boleh itu classroom. Atau mungkin terkait itu di luar classroom juga ada atau hanya di kelas saja Ibu? Nggak, di kelas aja ini penelitiannya di Itu boleh SMP. sebenarnya nggak ada masalah. Nanti kalaupun iya langsung aja anak anak sekolah dasar gitu ya nggak masalah sebenarnya. Tapi ya memang takutnya baca kalimat jumlah katanya banyak gitu aja kalau terlalu panjang judulnya. Itu. Ini sudah bagus Bu, sudah sangat bagus Karena sekali kalau itu. saya lihat di yang alternatif yang pertama itu kayaknya sederhana sekali gitu, matematik Iya, info itu to hanya improve. hanya mengimprove konsep itu kan. Ya, Ya, ya hanya seperti itu gitu. hmm, Tuh. Tapi kalau Ibu tambahkan yang alternatif tiga tuh bagus banget itu. Jadi menjembatani antara pendidikan dengan kearifan lokal gitu nih, culture. ya, ya benar Mas Nufan. Tuh. Dah, mantap Ibu, bungkus. Mantap Ibu, Oke, berarti sudah makasih sangat. Mas Nofan. Ih, sama-sama Ibu. Wah, ini sepertinya Bapak dan Ibu sudah mulai Izin. paham gitu nih. Oke, Bapak silakan Pak. Ya, makasih Mas Novan. Izin share dulu. Oke, monggo Pak. Hmm. Wah, ini sepertinya sudah mulai satu frekuensi dengan kami nih Bapak Ibu semuanya. Saya hanya ingin berharap tuh paper itu jangan hanya melaporkan hasil riset tapi menjual gitu nih. Cocok.
Udah terlihat Mas Novan? Nah, sudah Pak. Mungkin bisa Nah. dibesarkan sedikit Pak. Oh, kurang besar ya, sebentar. Oke. Determinan ya. Udah cukup besar belum? Cukup Nah, Pak. Ya. baik. Tadi mungkin izin cerita sebentar. Ini saya Oh, dari ya, perbankan Pak. syariah, keuangan syariah. Ya. Penelitiannya kemarin itu tadi faktor-faktor yang menentukan ini saya ganti determinan lah. Biasanya kan Ya. faktor-faktor yang menentukan, kayak gitu. Ini saya Ya. ya. Ini variabel ini kalau kita lihat di kerangka berpikir ini yang mulai rasio. Nah, ini yang sudah umum diteliti 1 sampai 5. 5. Nah, namun saya ada model rating yang nomor 6, non performing loan itu kredit-kredit macet. Nah, ide ide dasar dari ini adalah struktur modal bank syariah ini eh, kan ada dua teori trade off sama packing order. Nah, Ya. istilahnya yang trade off ini adalah hutang. Jadi eh, mendapatkan modal itu dari hutang. Kalau yang ini dari dana sendiri, yang packing order. Ini ada teori umum ya, secara permodalan. Ya. Nah, yang kami teliti ini adalah apakah si NPF ini memoderasi, memperkuat hubungan antara si dua teori ini terhadap si rasio 1 sampai 5. Ya. Ini, nah makanya judulnya ini yang bagusnya seperti apa, yang eye catching nih, apa ini terlalu umum atau apa, kira-kira itu sih ide ini awalnya Mas Novan. Oke. Determinan. Tadi faktor-faktornya ya Pak ya. Nah, Faktor-faktor. ya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal itu ada 1 sampai 5 nih. Ya. Nah, ini sudah ada korelasinya, udah kami running gitu. Tapi Ya. akan saya lebih fokus melihat Tambahkan. NPF-nya yang macet ini. Kalau kredit macet ini bisa mengganggu ini nggak sih, bisa mempercepat atau mempengaruhi apa tuh si 5 faktor ini? Ya. Oke, baik Pak. Nah, ini Hmm. mungkin wah banyak sekali nih Pak. Memang riset itu kadang-kadang memang kompleks sekali gitu. Iya. Jadi tadi Bapak ingin menekankan apanya dulu Pak? Terkait dengan faktor nomor 6 itu, Ya, nomor 6-nya. pengaruh nomor 6 itu ya Pak ya, terhadap Ya, faktor-faktor yang lain kan gitu Pak. ya. Itu NPF tadi apa Pak? Mohon maaf, Pak. NPF itu apa tadi? Non performing financing. Jadi kalau Non. kredit itu bank konvensional tuh non performing loan. Jadi kredit macet. Kalau Nggih. di syariah kan namanya pembiayaan ya, Nggih. financing. Jadi eh, di bank-bank syariah itu kan juga ada yang macet kan gitu kan. Ini istilah macetnya itu non performing financing, NPF. NPF nggih. Ya, Oke. Terus pengaruh NPF ini terhadap itu. Kalau seperti itu, berarti Pak bisa tulis kayak seperti mengungkap Pak gitu Pak. Bisa mengungkap discovering. Jadi mengungkap pengaruh NPF ini terhadap faktor-faktor itu tadi apa determinan struktur modal gitu nggih. ya, struktur modal. Jadi struktur modal itu ada dua ini, ada trade off sama packing order. Itu cara mengumpulkan modal. Cara mengumpulkan modal. Nah, Nah, itu Pak. Jadi kalau biar lebih menekankan itu tidak hanya kita bicara faktor-faktor, tapi tadi kalau Bapak ingin menekankan nomor 6 gitu nggih. Jadi tadi mengungkap itu boleh, Pak. Atau kalau enggak, mungkin bisa bilang peran gitu boleh atau peran pernah. NPF gitu. Enggak, dalam. Ini itu boleh, Pak. Tadi pengaruhnya Pak ya, apakah itu apa berisiko atau tidak gitu nggih? Ya, NPF ini memoderasi. Jadi sekarang itu antara apa tuh antara nah ini juga minta saran Mas Novan ya. Kan ada dua Ya, Pak. teorinya. Apa Ya. cukup fokus satu atau dua-duanya? Nah, di penelitian saya ini dua-duanya saya ulas gitu. 12. Nah, itu Hmm. monggo Pak. Sebenarnya Bapak mau digunakan kedua-duanya apa tidak tergantung dengan data riset Bapak nanti. Apakah Bapak memang menguji masing-masing atau digabungkan gitu? Kalau sekarang masing-masing. Masing-masing. Nah, masing-masing Ya, malah bagus. Jadi fokus saja nanti ke arah mungkin trade oh, off-nya ya. dulu atau mungkin Oh, terkait oke. dengan packaging order-nya dulu gitu. Jadi Ya. kita bisa tulis kira-kira seperti ini, Pak. Mungkin peran NPF gitu. Itu boleh disingkat atau harus disebutkan, Pak? Nanti Atau sih dipanjangin sih. panjangin aja gitu nggak? Ya, Contoh peran karena NPF takut. dulu gitu. Ya, Itu bisa Pak. Peran MPF sebagai tadi Pak moderasi Pak ya. ya moderasi. Moderasi. Nah, itu boleh. Jadi dalam variabel moderasi gitu nggih. Dalam ya. Sebagai variabel Pak, sebagai variabel moderasi gitu. Atau langsung moderasi sekaligus nggak ada masalah
gitu. Intinya dia sebagai variabel moderasi dalam gitu nggih. Dalam apa? Kira-kira Hmm. Bapak itu Dalam dalam struktur menjelaskan struktur modal, struktur struktur itu modal. boleh gitu. Dalam menjelaskan struktur modal atau itu boleh. Struktur modal bank syariah di Indonesia. Titik dua. Itu bisa tambahkan nanti Pak. Oh, Gitu. dua ya. Panjang Iya, juga. itu. Iya Pak. Gitu. Nanti kalau kebanyakan terlalu panjang. Jadi peran non performing moderasi dalam menjelaskan struktur modal bank syariah gitu nggih. Nah, itu bisa Bapak tambahkan nanti yang teori-teori atau trade off itu. Gitu. Oh, Mungkin. titik duanya apa? Teori trade off itu langsung. Nah, itu boleh pendekatan trade off ataupun Oh, oke. pendekatan package packing order teori atau mungkin studi kasus trade off ya itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Gitu Oke. atau uji 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 teori ya gitu gitu. Atau langsung dual aja nggak masalah. Pendekatan dual teori pada bank syariah. Hmm. Ya kira-kira seperti itu. Mau Oh, digunakan siap. dua-duanya ataupun hanya salah satu. Itu. Jadi ini si apa namanya tadi metode signifikansinya itu ada di ini ya? Ya, ini yang itu, Pak. Jadi dalam menjelaskan itu loh, Pak. Jadi sebagai variabel Nanti ya. moderasi dalam menjelaskan itu. Itu yang bukan strukturnya, Pak. Em, Moderasi dalam menjelaskan itu, Pak. Oh, model dalam menjelaskan. Ini Iya. ya. Itu kan harusnya kan peran peran itu sebagai, Pak, sebagai aja, Pak. Jadi Sebagai sebagai. model. Ya. Jadi biar lebih jelas kalau itu kan. Segini ya. Nah, peran NPF sebagai moderasi dalam menjelaskan. Oh, lebih cocok menjelaskan atau yang mana, Pak? Atau langsung aja dalam struktur modal. Dalam struktur lebih menarik ya. Dalam Ah, nah oke, ini. bagus. Kita coba. Jadi sebagai moderasi itu, Pak, itu signifikan itu. Sebagai Hmm. moderasi dalam, nah itu. Sebagai Hmm. moderasi itu sebenarnya sebuah signifikansi. Siap, siap. Itu. Nah, struktur modalnya itu adalah objek yang Bapak eh, Hmm. ingin apa ya, sebuah tempat pengaruhnya gitu atau Ya. mungkin ya siapa yang menerima moderasi itu kan gitu. Kalau ini nggak ditulis, bukannya malah penasaran atau sebaiknya ditulis ya? Nah, itu monggo Bapak, kira-kira menurut Oh. Bapak sendiri, karena ini ada banyak sebenarnya Pak. Itu kan ada peran NPF sini, ada peran pendekatan dual trade-off-nya sendiri itu sebenarnya ada banyak metode ini Pak. Hmm. Tapi kalau Bapak ingin menekankan NPF-nya, itu boleh taruh depan aja. Atau langsung saja boleh NPF sebagai moderasi dalam struktur, mungkin biar tidak kepanjangan gitu, boleh juga. NPF sebagai Hmm. moderasi. Nah, titik dua nanti bisa Bapak tambahkan pendekatan trade off Teorinya dan ini ya. Hmm. packaging of the theory gitu boleh Oh, siap, siap. itu Pak. Baik, Jadi Mas. untuk iya itu nggak Bapak. Terima kasih, Mas Novan. Iya Bapak nanti bisa disesuaikan lagi. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oh sudah jam 9 ternyata. Ada lagi yang belum dikoreksi atau ingin share screen? Tidak ada? Oke. Kalau begitu Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih begitu sudah hadir pada malam hari ini. Itu dari waktu sibuk Bapak Ibu. Mungkin untuk menutup saya mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa open kamera sebentar. Saya mohon izin untuk sesi dokumentasi gitu nggih. Jadi nanti kalau Pak cuma nanyakan ada webinar apa enggak, saya ada buktinya kan gitu. Jadi saya mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bisa dipotong. Eh, Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Mungkin sebisa Bapak Ibu, kalaupun berhalangan tidak bisa off cam nggak masalah, gitu. Saya mohon izin untuk foto bersama dulu sebentar. Saya siapkan dulu di sini. Nah, oke, sudah semua Bapak dan Ibu? Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah Bapak Ibu semuanya, saya mulai hitung. Siapkan senyum terbaik Bapak dan Ibu semuanya, senyum termanisnya, gitu. Saya mulai hitung. Kita tahan sebentar gitu, oke? Siap? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih, Kita Mas Terima ketemu kasih Novan. Mas lagi. Oke. Novan. Ya, izin. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Oke. Monggo Terima kita kasih ketemu Mas lagi di sesi Novan. berikutnya. Ya. Sama-sama Ibu. Makasih. Sama-sama Izin Bapak. lab. Oke.
Lah,